ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم sebelum pada dunia semua khususnya dalam Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم على إبراهيم وكم الله ونفعني وبي علومه جل من قاضي له بشكر إنني الله حبيب من أسمى سيدنا Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz. Mengulang kita sedikit. Kitab menerangkan tentang masalah jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan meridai Allah anhu daripadanya Abi Hurairah qala berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hadimil laddatil al-mauti rawa Tirmidzi wan Nasai wa Sahih Ibnu Hibban. Perbanyaklah oleh kalian ya Rasulullah untuk mengingat mati, karena hal yang demikian itu akan memperbanyak oleh kita untuk amal ibadah. Ya, bila kita ingat mati, otomatis kita ingat amal-amal ibadah kita. Salah satunya bila kita agar mengingat, kita bertakziah kepada orang yang bila ada orang meninggal, takziah untuk umpat dalam kubur, melihatinya masuk di dalam kubur. Nah, itu salah satu bahwa kita akan mengingat, oh kita kayak itu dulu. Apabila kita mengingat hal yang demikian, otomatis secara pada langsung dan kita ingat akan mati, lalu kita memperbanyak amal ibadah kita. Nah, itu aksir zikra hadza ladati itu di sini. Karena bila seseorang mati ini, kada lain dan kada bukan, yang kita itu adalah amal ibadah. Amalan-amal ibadah kita, apa persamuan kita ketika kita hendak menghadapi saudara Allah. Berapa amal kita. Kadang-kadang kita menganggap amalku ini sudah banyak, aku ini sudah banyak bersedekah, kadang-kadang. Nah, karena hal yang demikian itu bisa runtuh dengan sekejap. Kenapa? Mungkin karena inya ria, tidak dapat apa-apa. Inya merasa itu ria, atau mungkin inya menggibah orang. Menggibah orang runtuh amal ibadah. Bahwa amal ibadah cuma menggibah orang, mengumpat, memandiri orang yang kada baik, intinya memandiri orang yang kada baik. Nah, itu lain halnya kita itu mengingatkan jangan nang kayak itulah. Nah itu artinya pelajaran, memberi pelajaran kepada anak kepada atau jangan nang kayak itu, jangan durhaka tuh, karena berikan durhaka karena matinya karena kayak ini. Nah itu mengingatkan, lain menggibah. Bila menggibah keburukan orang, otomatis amal ibadah yang banyak turun tuh, dan kejahatan orang itu, dosa-dosa itu lari ke kita. Dan kadang-kala juga kita masuk surga itu karena amal, kada bakalan biar kayak apa banyak amal ibadah biar kayak apa banyak ibadah biar
itu kadangkala menjadi jaminan kita bisa masuk surganya Allah. Kadangkala jadi jaminan dunia. Kada beramal maginnya kada beramal maginnya beramalnya kada jadi jaminan. Mutlak itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak itu rahmat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita agar mendapatkan hal yang demikian? Banyak-banyak berdoa, istighfar. Kita akui, kita lakukan manusia. Lancak hilafnya daripada bujurnya. Lalu kita istighfar, minta maaf. Allah mendengarkan. Dan Allah senang kepada orang hamba-hamba nang ketujuh beristighfar, nang ketujuh minta maaf, nang selalu bertaubat. Allah senang. Nah itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-mutalli durri nazala bih, fa in kana la budda mutamanniyan falyakul Allahumma asini ma kanat ya khairan li wa tawaffani ma qatil wafat khairan li, muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah di antara kalian itu jasidin menginginkan akan mati. Diberi nazalabi, karena sesuatu apa kita itu ada kesesuaian yang menimpa baginya. Lalu berpikir, baik aku mati, aku kada sanggup lagi ya Allah hidup, baik aku mati gak lainnya. Hutang kada gaambihan. Hutang kada beambihan, bala banyak menimpa. Nah ini apalagi gara-gara anu hawara, gara-gara cinta hawara, apa lalu ya anu laki bunuh diri. Nah itu kada ada hasilnya, mati dalam keadaan kafir. Kada boleh orang bunuh diri. Nah itu bercita-cita aja dilarang, apalagi mendasar bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Orang mati mau bunuh diri itu kada bakal mati berimannya. Naudzubillah min dzalik itu. Lain mati dibunuh, ini kada tahu dibunuh, ada tangguring ke apa, nah itu lain cerita. Tetapi kalau misalnya jangan sekali gara-gara darurat berpikir anak mati. Apa garang persiapan? Adalah persiapan. Dikira habis mati itu sampai masalah, makin parah, makin tambah siksa. Di dunia udah dapat disiksa belum? Sakit hati. Namun sudah tak ke akhirat apa? Siksa ditaruh si pokoli. Jaka pukulan mengkai sakit pukulan di dunia. Di dunia lu suruh pukuli sanggup gak kada. Itu apalagi malaikat nama mukul, dicambuk, diajak pula di dalam kubur. Sengaja mengincar mati di hari Jumat supaya kada disiksa kubur. Kada kau biar mati di hari Jumat, namun matinya bunuh diri. Incar kada kau. Nah itu lain mati syahid, mati sakit namanya. Kita diberi akal suruh berpikir yang demikian. Nah itu dikirakan. Nah
fa in kana labda mutamaniyan amun pian juga tuh misal bercita tak bahasa anak mati fal yakul maka katakan berdoa kada mangana kita berdoa Allahumma asini ma qad hayya khairan li ya Allah ya Tuhanku amun aku ini lebih baik hidup maka hidup akannya aku artinya kada maulah mudarat. Nah itu kebalikannya wa tawaffani ma qad wafat khairan li amun mati lebih baik bagiku daripada aku hidup pacang tak siksa juga paucang maulah dosa juga maka mati akan hanya ada apa. Nah itu berdoa suami berdoa itu ya Allah matikan aku suami berdoa berdoa padahal ya Allah ya Tuhanku amun mati ini lebih baik daripada aku maulah dosa maka matikan soal pada soal kok padahal itu bahasanya tuh kadang ada. Nah, tatapai naran takutan mati. Nah, tapi tatap mau kada mau jelas dikatakan. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Hendak kada hendak apabila kau waktunya siap kada siap. Bila sudah waktunya mati. Nah, itu. Artinya kapan persiapan kita? Artinya kada tahu mulai wah ini harus bisa siap. Intinya tuh. Nah, semumpung masih ada hidup, semumpung masih bahwasanya diberi kesempatan, di sini kita banyak-banyak membuka niat nang baik. Nah itu, amun aku sugih aku hendak bersedekah niat. Biar belum sugih, berniat dulu. Mudahan aku sugih, amun aku sugih aku hendak bersedekah juga nang kaya urang. Berniat. Nah itu. Belum apa-apa berniat. Amun aku sugih, kamu jangan harap aku beri. Belum apa-apa pikir jahat sudah. Nah itu belum sugih lagi Allah sudah berpikir jahat. Memikirkan mah hendak maupun orang dah. Amun aku sugih. Hanya amun aku sugih. Jahat dahulu. Niat baik nama dahulu amun aku sugih aku hendak naik haji. Hendak bersedekah, hendak ini. Nah itu nang bujur. Nah, ini kada baik dulu niat. Aman aku sudah bihimat bang menukar amas pokoknya menyombongkan ke orang. Kada kau niat nang baik. Nah itu. Biar guru sahabat yang harta di sini kata kau dibawa mati. Guru sahabat yang ada lucu sedih dengan Tuhan di YouTube di sini. Adik guru siapa namanya harta? Harta itu di sini kata kau dibawa mati. Amas pian amas pakai itu amun pian mati itu kada dibawa dalam kubur. Paling satu tomat. Nah, imbahnya amas pian itu diolehnya apa? Gasan jujuran begini pulang jadi. Nah, itu mungkin lambat-lambat menggunakan. Nah, itu tadinya tuh guru siapa ada lucu sih untuk ceramah di YouTube. Bujur juga aja tuh kan. Nah, harta banyak niatakan amun besimpanan. Mudahan bila aku mati ini karena amun ada kawin anak-anak diamanati bacakan Quran. Nah, sedia nih amas jual aja kayak nah itu persiapan berdahulu. Nah amanat berdahulu artinya nang baik-baik insya Allah mau niat baik. Nah, harta na ulun kumpulakannya na ulun hanganak haji kumpul baik niatnya. Atau nak dasar membayar hutang yang kumpulakan baik itu niat baik hutang membayar hutang. Nah itu tadi. Man ada niat insya Allah Allah itu asal niat baik aja nama akan aja. Namun dasar gak ada niat biar kayak biar banyak duit hutang banyak kok tapi karena dibayari biar ada duitnya kemudian gak ada niat membayari tapi kan ada niat membayari insya Allah ada jalannya ada jalan namun niat besar membayari ya besar niat membayari hati-hati roh itu bilangnya dicabut
itu kena menggantungnya. Amal-amal itu belum tentu kawa lagi tadi. Amun masih ada hutang, ada kawa. Makanya hutang piutang itu dicatat. Amun ada hutang kita ini bisa kada ingat, catat, ingat tidak. Namun biar mati dalam keadaan berhutang, naudzubillah min dzalik. Keluarga kada tahu, nah itu naudzubillah min dzalik. Amun kita menghutangi orang, nah itu kan ada masalah. Nah, itu lain lagi. Artinya makanya kan biasanya di masjid itu sebelum terjadinya masa sembahyang berdahulu ada hutang piutang berdahulu diridaakan dahulu aja. Artinya karena urusannya itu lawan ahli waris. Supaya kan apa? Agar meridakan pada waktu itu supaya rohnya ini nyaman kada tergantungnya. Nah itu kayak tuh dia mana itu bila ada hutang piutang untuk sementara ridaakan dahulu. Karena amun kita dasar hendak juga hanya berurusan dengan ahli waris yang anaknya. Ini kan orang berutang tapi kan banyak. Amun kita relakan, kita sedekahkan lebih bagus. Amunnya kada banyak. Ya amunnya banyak, nah itu pian non ahli warisnya. Kayak apa urusannya. Nah itu. Makanya disuruh sebelum terjadi hal yang lain hutang piutang atau ada janji yang apa yang pada dahulu menteridakan itu dianjurkan memang. Karena roh itu menggantungnya. Bila hutang kada beres, roh menggantung. Nah, itu. Jadi, kalau ada hutang piutang, alangkah baiknya memang bukan hanya kita aja yang tahu, anak diberi tahu. Ini hutang kon ini. Nah, itu. Memang kau jangan lawas, bayari. Nah, mana ada duitnya. Memang kada gak usaha, memang bayari. Nah itu tadi layan orang desakan anak membayari biar berduit tetap aja dibayarinya. Orang udah beriakan kan orang tuh kan minta rela apa juga boleh apa itu kan orang kan butang kada biurang kan sudah kada kita beriakan ada sudah bapak begenal lagi pahala kita itu kada aku cerita tadi kan beriakan aja kira orang yang meninggal tuh ada tergantung ya kok berilaan aja dahaninya bapak lepasnya itu berilaan aja aku sudah beriakan lalu dia diberikan pahala. Pahala aku kan aku nagi kada lagi aja aku marah aku beriakan dia kayak itu asal jangan cuma rela aja cuma dalam hati masih dongkol rela dia untuk kada kawa aja mau relakan aja hati masih terpaksa ujung-ujungnya menyambat pulang karena ujung-ujung menyambat pulang namun bisa rela kita nah itu biarnya ada gitu membayarkannya beriakan yang udah kalau aku kalian lagi nggak ada enak makanya biasanya kita minta berilaan ya beriakan ya itu udah kada banyak gitu paling 1 juta 2 juta lo boleh sedikit tuh banyak minta orang berduit kada banyak no orang kata yang berduit 500 banyak banget ya ada banyak banget sedikit juga nah itu amun pian mau merelakan alhamdulillah gana apa dia sedekah atau tuh hutang tahu aja orang dapat kadang diberiakan nah itu beriakan tahu orangnya cangkal hutang aja orang ngalih diri itu biasanya ading lo kakak bisa kayak itu minta lo kakak berhutang ya kisahnya aja berhutang tak lah orang bayari kita pura-pura adingnya aja jangan ading tak pura-pura adingnya tapi kakaknya tahu kakak tuh rela nyamun tahu aja kakak tuh ikhlas rela aja nah, tapi kamu dasar kakak tuh ada rela ada tahu aja kamu banyak kan ya ada tahu aja itu bisa terjadi kepada ulun yang kakak long berarti kisahnya aja tak 10 ribu 20 ribu kisahnya barang tapi jarang kok daripada hutang dasar minta aja ada duit kan nah, itu ulun terserang aja ya tahu dah kalimat itu meminta juga ya orang ada orang hutang duit jar kira orang ini kan bakal beriakan deh ya kali itu doaan ini betul banyak apa kalau kau
radhiyallahu anhu anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi arkil jabin. Orang yang beriman itu matinya itu berkeluaran keluh jadi di dahinya. Nah, itu orang mati beriman. Mati dalam keadaan bagus, berpaluhan dahinya sini. Nah, itu bagus orang tuh matinya tuh dari situ. Salah satu tandanya. Salah satu tanda orang tuh mati dalam keadaan beriman bila matinya itu berkeringat. Nah, sini nah itu berkeringat dahinya. Itu bagus berarti mati orang tuh. Salah satunya tuh. Kenapa bila aku mati aja dibasuhi aja mukanya aja kayak tembus. Gair aja lo ngopi mah kada ada palu. Aduh. Nah, itu. Tapi bila pacangan mati memberi takutan banget. Nah iya, apalagi mati orang beuntalan dok baik. Beri takutan banget. Bulu-bulu berdirian apakah amalan ditanggung. Nah itu tak hati banget tuh. Ujian ya Allah kada tahu juga kalau pasti ya kayak apa. Bila tanda-tanda orang mati jadi hantu tuh bulunya bergerak nyelain ya. Anak mati sebenarnya kada jadi hantu, jin korinnya kemana. Nah itu tuh orang mati yang kayak itu memang kada baik. Keuntalan itu kan keuntalan yang kada baik, untalan minyak yang kada baik gitu. Aduh, sebeuntalan kada perlu. Itu orang-orang jajan yang tahu kayak gitu. Tapi kadang-kadang orang itu ada juga yang tahu bosnya. Oh, kayak ini caranya supaya kada jadi mati, jadi yang kada baik itu ada dia namanya. Ulun sama mendengar jarumnya itu apa? Jari-jarinya itu dicucuk loh jarum, mana di jarum emas ke jarum emas. Nah, bila mau keluar di antara 20 jari berarti satu tangan ini keluar dari sedikit, nah itu sudah. Bila mau keluar aman sudah. Menang ada ulun sama, kada sama membuktikan karena ulun kada suah. Cuma mendengar aja. Nah itu. Kemungkinan bujur kan? Kemungkinan bujur apa itu? Bukan pemandian juga biasanya banyak tahun apa itu? Bukan pemandian itu banyak tahun ilmu apa itu kan? Nah itu. Nah kali ini bila mati ma'aur mati orang memandi menangkap keterangan. Nah itu mengalih banget urusan itu kan. Tapi pun orang biasa ada bapak paling sambatnya ikan anaknya men kan anak ya wah anak man belepas ya tapi mau sarap pengutan ngalih aja urusannya dikaji itu yang melacong pada saat pandir lagi udah ngelipat tahap buru juga. Nah itu maka pemandiannya banyak yang aneh-aneh ini paling banyak lah menemukan yang aneh pemandiannya. Nah bangun lah orangnya pulang beres apa kan macam bisa terjadi nggak itu bisa. Nah itu bisa terjadi. Intinya orang pemandian ini atau penggali kubur ini harus bisa menjaga ada kemaluan orang. Nah itu harus bisa menjaganya. Nah kada baik-baik itu kada usah dikisahkan. Kada kesan seorang kesan bini. Nah itu aib orang jangan dikisahkan. Nah, wa Nabi Said wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma mudah-mudahan meridai oleh anhuma daripada Abi Said. Qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakina mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah bila orang hendak mati itu dengan ucapan la ilaha illallah surah Imam mati. Nah ini hadisnya rawahu Muslim wa arba'ah dan Imam
Karena bila orangnya mati dalam keadaan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga itu. Nah itu. Tetapi amun dasar kalakuan nak kada baik, dirinya hendak kaya itu tetap pada kau ucap untungnya, tetap pada kau ucap. Nah itu. Inya malah diberi takutan, matinya itu matinya takutan bang intinya. Apalagi sampai durhaka lawan kawitan, naudzubillah min dzalik, kada bakal nyaman matinya. Dicabut malaikat yang kasar, malaikat mencabut. Nah itu. Penyakit atau luka dan parban, sakit kalau dah luka kan di buka malaikat meringkas apa itu aja istilahnya, tetap liwar sakitnya. Nah, kayak orang sok sunat bahari laki anak bahari ulun so sempat merasa wah ini nareba sunat nyamannya, wah ini kadang bosan omah memacul parban itu liwar sakitnya itu bagamat tuh, itu bagamat tuh pakuriaknya. Nah itu sakit kalau luka itu beparban becabut, kenapa kan orang operasi kan sama tuh sakit luar biasa, itu yang sakit mengka itu aja tuh. Nah istilahnya tuh orang yang bahasanya dasar pada baik becabutan bakal liwar sakitnya pokoknya. Nah itu adanya nyamanannya, sakit pada itu 20.000 kali sakit lipatannya. Nah itu menjikirakan kalimat la ilaha illallah di telinganya supaya ia ingat, itu fungsinya supaya ia ingat. Wa an Ma'kilin bin Yasar anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Ma'kil bin Yasar anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata, mudah-mudahan meridai Allah Ma'kil bin Yasar tadi qala berkata, iqra'u ala mautakum yasin. Nah ini dalilnya, baca oleh kalian apabila ada orang meninggal dunia, anak sakaratul maut atau sudah atau Yasin, surah ya Yasin. Baca, siapa nama baca kita bila menghadapi orang banyak kan biasanya kita itu bila orang itu anak baca Yasin halal, baca Yasin itu salah satunya memudahkan atas orang. Bila matinya sama, bila matinya pun sama aja. Bila sudah mati bacakan doanya. Tapi ini di kalangan kita sudah menjadi adat kebiasaan. Nah ini dalilnya. Artinya dibacakan Yasin, kirim atas orang itu tadi. Karena itu nang diharapnya, itu nang diharap mati. Si mati ini mengharap doa-doa orang, kiriman doa orang. Nah itu untung banyak amal ibadah. Kalau nggak ada banyak amal ibadah, jangan ujung-ujung mengharap doa orang bangga. Nah itu pun ada anak nang soleh nyaman, selalu ingat, selalu mendoakan, selalu mengirim Fatihah. Nah itu untung orang anak nang soleh, nang terdekat anak nang kada ingat nang ngalih, amal seorang kadeda, amal jariah kadeda, anak soleh pulang kadeda. Dengan bujur-bujur setahun sekali baik dia pun ini mahal nih setahun sekali pulang. Nah itu pulang. Lalu bagaimana kita supaya mendapatkan hal yang demikian? Kita dahulu menyentuh akal, kita dulu kawitan. Allah kan membukakan dua anak ke kita dahulu, kita lu berbakti hendak anak berbakti lawan seorang. Nah itu kita selalu ingat lawan kawitan kita selalu ziarah karena anak ingat juga tuh kita. Nah ada timpal baliknya, mungkin kada tak manaho. Nah ini jangan salahkan karena anak kedua kada tahu manaho. Nah itu amun sudah ganar 10 tahun 7 8 tahun, amun kau dibuat ziarah sudah nih, udah pakaian namanya tahu, udah kayak ini nih melajarinya tuh kayaknya belinya kawitannya nya sadar tahu nih tuh aku udah kawitannya pelajari inya umur 10 tahun, amun kakanak kawitan juga dosa kayaknya umur 7 tahun 8 atau 9 tahun bawa sudah. Nah itu berarti jadinya tahu, oh kayak ini kuburan kain ininya
Itu amannya tahu. Nah itu karena perbuatan secara af'al itu lebih mengenai daripada secara perkataan. Nah itu lebih mengenai. Contoh secara perbuatan pian itu lebih mengenai daripada hanya memadahi saja. Jadahin kayak si anak cuman pian bepandir orang aja. Beda dengan pian nang maratekakan, inya melihat tuh beda. Itu anunya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, mudah-mudahan meridai oleh anha, daripada yang Ummi berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ini Ummi Salamah kalau berkata, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad sukil basarahu wa qad sukka basarahu fa agamdahu thumma qala inna ruha idakum ya'tibul basarihi. Telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad sukka basarahu. Apa gitu? Sewaktu matanya terbuka. Oh, kayaknya. Sungguh pada ketika itu matanya terbuka. Fa aqmadahu. Lalu Rasulullah memejamkan matanya. Ketika Rasulullah masuk, ketika itu matinya itu mata soal kemudian melihatnya mata mau aja ke atas gitu mata. Nah, lalu Rasulullah kita ketika melihat Rasulullah lalu ditutup sidin. Nah, tutup sidin. Semakala kemudian sidin berkata, inna ruha idza kubira isbal basarahu. Sesungguhnya di sidin apabila roh itu dicabut mata tuh kita mau melihati mau umpati roh itu mata ke atas ketika dicabut. Nah, miti sampai akhirnya lepas. Nah, makanya kadang-kadang mata orang tak di atas itunya melihat rohnya itu naik. Nah, diangkat dicabut tuh ya tahu. Nah, ini ya Rasulullah inna roh idza kubri itu basarahu, bahwasanya matanya tuh mau umpati lalu kena tutup. Farajan nasu min ahlihi faqala, maka pandangannya itu mengikuti farajan nasu min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Ketika Rasulullah menutup mata si mati tadi, lalu keluarganya ini apa? Baraja itu kayak menangis apa gitu Rasulullah menangis banget. Faqala Rasulullah berkata melihat, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian itu berdoa atas diri engkau illa bi khairin, kecuali yang baik. Yang baik doakan yang baik. Fa innal malaika, karena sesungguhnya malaikat itu di sini untuk minu ala mataqulu, mengaminakan, mudahan kabul ya malaikat ketika mengaminkan ala mataquluna, apa nak ikam kata. Nah itu malaikat itu mengaminakan. Makanya jangan berkata-kata yang kada baik kita, apalagi sampai menyambat-nyambat anak atau ini tuh enak kada baik. Manusia pada waktu itu malaikat mengaminakan kejadian juga, mencapai malaikat mengaminakan. Nah itu illa bi khairin, kecuali dengan perkataan yang baik, yang bagus doa itu. Semaqala Allahumma aghfir li Abi Salamah. Lalu Rasulullah berkata, mendoakan ya Allah ya Tuhan, Rasulullah minta ampuni, bahwasanya mintakan ampun baginya si Abi Salamah ini tadi. Rasulullah
berdoa kayak itu. Makanya kita kan setelah itu biasanya berdoa doa arwah. Doa arwah biasanya kita baca. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Rasul. Allahumma ghfirli Abi Salamah ya Rasulullah. Minta ampun dosanya, dosa-dosanya daripada Abi Salamah. Minta ampun Rasulullah. Warfa darajatu fil muhaddiyina. Ya Allah. Nah, ini doanya Rasulullah. Mudahan diangkatkan derajatnya ya Rasulullah nih kepada Abi Salamah nih. Fil muhaddiyina, derajat orang nang bahwasanya orang nang diberi petunjuk, mati-matinya orang nang mati-mati orang diberi petunjuk, tinggi derajatnya. Rasul mendoakan si Abi Salamah ini tadi. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkan, luaskan fi qabrihi. Artinya karena kan bila orang meninggal itu apa ini? Bumi itu mahimpit bagi orang yang di dalam kubur itu dihimpitnya sampai tulang sebelah menyumbal itu mahimpit bumi itu. Itu luar biasa sakitnya bagi orang yang pada beriman. Sebaliknya bila inya mati dalam keadaan beriman, insya Allah luas, lapang, nyaman di kediamannya. Ya Rasulullah wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir. Nah, nawwirnya artinya terangilah. Nawwir. Nah, nawwir. Terangilah. Mirai. Nah, terangilah. Artinya wa nawwir lahu fihi wa falhu fi aqibihi. Dan terangilah itu tarangi lahu fi di kuburan mudahan terang nyaman wa khalfu fi aqabihi, dan berilah bahwasanya berilah penggantinya fi aqabihi. Nah, artinya mudahan kena adanya keturunan pengganti daripadanya Abi Salamah. Artinya sama berbaktinya dengan Allahnya, sama menjunjung tinggi pada Allah. Nah itu sama itu Rasulullah mendoakan makbul. Nah itu doakan jangan kada baik. Kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, mudahan diampuni dosanya di dalam kubur. Kita kada bisa bahasa itu, bahasa Indonesia. Tujuannya biasa mendoakan si mayit. Tujuan mendoakan si mayit. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan meridhai Allah anha dari Sayyidah Aisyah, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina tuwafi sujud kubur di Hibrah muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah itu mati wafat sujia kubur di Hibrah, beliau itu ditutupi dengan kain. Hibrah itu apa? Kain putih yang bermotif dari Yaman. Dari Yaman ya. Ditutupi yang bermotif dari Yaman. Tapi mau kita di sini apa ya? Tapi bahalai leh. Ya kan? Nang bermotif tapi bahalai nah. Kayak itu. Ini orang mati itu tadi. Tapi bahalai. Cenderung tapi bahalai itu. Masih elok ini ada, jarang kan lihat. Bila orang mati kita lihat di orangnya. Nah, ini tenang dan itu lah. Pian baca lihat doang. Iya Pak, apa aja. Nah, itu warna-warnanya, warna motif. Ya, tapi bahalai kan? Ya, tapi bahalai juga. Nah, kalau tapi bakurung kan, nang kayak ini tapi bakurung, tapi bahalai ya. Nah, tahu bahalai. Tapi bahalai tahu lah. Bahalai Pak, ngalinya ya. Tapi bahal itu tapi nang kada bersambung leh. Nah, tapi kada bersambung. Nah, itu. Kalau bakurong bahalai. Jangan pakai tapi nang warna hirang. Ngomong dari anu penak tapi hirang itu rasa kayak apa? tapi nang baik kayak yang domit. Ini Rasulullah.
Bakrin radhiyallahu anhu qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan radhiyallahu anha daripada Sayyidah Aisyah. An Abi Bakr radhiyallahu anhu, daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan radhiyallahu daripada Abu Bakar. Qabbala, mencium oleh Aisyah An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dicium. Ketika sudah banyak kan biasanya terakhir aja pakai biasanya sebelum di kapan itu dicium. Boleh, ada apa dicium? Mencium laki. Ya sudah banu aja kenapa ada batal, nang batal tenang hidup. Udah batal tenang hidup nang mati. Ada batalan lagi ya? Ya apa mau batal lagi? Orang mati itu ada batal. Nang batal itu nang hidup itu batal. Nah itu. Nang bininya batal, amannya bininya baudo mencium. Tapi bagi lakinya yang sudah disucikan itu kan ada batalannya lagi sudah mati itu tadi. Nya wudu gitu wuduan orang. Nah itu. Ya hapun pada boleh. Abah guru sekumpulnya ketika beliau hendak dia anak itu banyak mencium. Ada apa? Jadi yang batal itu nang hidup. Amalnya lain. Nang hidup nang batal. Wa'an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan meridai anha, daripada Ummi Atiyah qalat berkata, dakhala ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nukazzu ibnatayhi. Telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami memandai anak Sidin. Ya, di Ummi Atiyah ini kan Ummi Atiyah rupanya Sidin, tukang mandi mayit ketika anaknya meninggal, anak Rasulullah yang bibinya meninggal, masuk Rasulullah melihat ya. Makanya bilanya bebinya juga memandi. Kalau nyala lalakian dia memandi. Nah, kalau udah kian jadi kita jawab dia. Faqala, lalu Rasul berkata, igsilnaha talasan, mandikan olehmu 3 kali kan, au khamsan atau 5 kali. Nah berarti ini kalimat-kalimat kalimat ganjil yang mempas ganjil. Berarti enggak au aksara min dzalika, atau lebih banyak daripada yang demikian itu tadi yang 5. Amang kada 5 berarti itu 7. Amang kada 7 berarti 9. Nah, itu. Dan selanjutnya intinya itu nang ganjil. Inna ra'aitu dzalika bima in sidrin. Jadi ketika yang demikian itu lalu simbur dengan air. Biasanya 3 lah. Air apa? Air biasa. Yang kedua air sabun. Ketiga baru air kapur barus. Di sini sidrin itu air apa ya? Sabun ya, cuman di sini apa namanya kadinya lagi lu nanti. Cuma itu air sabun. Baru waja'alna fil akhirah, lalu jadikan kena fil akhirah nang terakhir itu pula kafuran, air kapur barus, au syai'in min kafur, atau campurannya daripada kapur barus itu. Nah ini namanya hadisnya kayak kapur barus itu tadi, kapur barus. Falamma faragna adannahu fa'alqa ilaina hikwahu. Manakala telah tuntung sudah ketika itu jalan itu tadi memandi sudah tuntung padanya itu tadi fa'alqa ilaina, lalu kami memadahi Rasulullah sudah tuntung ya Rasulullah. Faqala ausirnaha iyyahu, ya Rasulullah nih pakaikan nama kain yang ini. Nah itu kain, namun ada kain ihramnya, pakai kain ihram terbaik, kain ihram mendiisi menyesawat sama kain ihram. Nangnya pakai ketika ini berhaji, pakaikan putih itu tadi. Terus jangannya simpannya baik-baik, pakaian ihram itu simpannya baik-baik. Atau ini umrah sama haji juga.
umroh Ka'bah haji kan. Jadi pakaian nang itu dipelihara. Karena diamanati menang meninggal karena buat juga ini salah satu lapisan yang pertama kan. Lapisan yang pertama, yang kedua, tiga itu sana ini. Nah itu. Apa itu? Pakai kain itu. Kain apa? Kain hitam. Putih loh. Ada apa ya? Ini ada untuk laki-laki bibinian ada. Nah itu. Kain yang bisa menutupi awak pian. Kain ihram tuh panjang loh itu. Nah itu panjang. Oke. Tutup apa? Nah itu. Kita di sini 5 lapis kan. Nah itu 5 kan juga. Top 3 kan. Mau kada kau kada ada kain lagi selapis boleh lah boleh juga. Namun cuma kita ini kan ada kerukunan kematian kalau biasanya pasti disediakan orang ya berdahulu. Bilang terlalu banget namun kada ada. Cuma sekurang-kurangnya selapis. Sekurang-kurangnya itu selapis. Itu sekurang-kurangnya. Nang bisa menutupinya seawakan. Nah itu sekurang-kurangnya itu sudah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikafankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati abwabin dengan 3 kain berwarna putih nang bersih min kursufin daripada kapas ya sedangkan mana sih. Terus itu kapas. Nah, itu Rasulullah. Putih nang bersih nang baik nang bagus. Biasa mengapani main putih jangan warna hilang beri takutan baru warna hilang kacau udah bisa kada ada lagi kain kada ada lagi kain selain nangin tua adanya. Nah itu maka ada lagi kain mau kada mau apa kain itu atau pakai baju gemisnya. Nah itu engkau menutupinya biasanya. Nah itu pakai nang putih bener pakai nang hirang tuh malihnya dilihat yang beli takutan bayi hirang karena cenderung nang hirang ini apa nang mereka pada baik kada bagus apalagi sampai habang. Nah, sampai habang. Nah, itu paling putih itu paling bagus pakaian sudah yang disenangi yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian putih cuman jilatan itu kan ada jilatan pakaian putih. Laisa fiha qamisun, tidak pakai gamis wala imamatun dan kada imam muttafaqun alaih. Kemudian wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah